Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Subari Budi Satria dari kelas 3F, NIM-nya 1904018. Saya di sini akan menjelaskan presentasi untuk mata kuliah etika dan profesi. Kita langsung mulai saja. Di sini ada 3 part, ada profesionalisme, part kedua ada etika dan moral, part ketiga ada pengertian dari denial of service atau DOS, ada defacing, ada SQL injection dan carding. Kita langsung mulai. Di part 1 ada profesionalisme. Profesionalisme itu berasal dari kata profesi dan profesional. Profesi adalah mengakui atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Profesional yaitu orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. Berikut ada 3 pilar pokok suatu profesi, yaitu ada pengetahuan, ada keahlian, ada persiapan akademik. Dalam profesional pun ada 3 pokok pilar juga, yaitu ada skill, ada knowledge, dan attitude. Profesionalisme yaitu adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalismenya. Kita masuk dalam part 2, yaitu moral dan etika. Moral adalah pengetahuan atau wawasan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga dapat berarti ajaran yang baik atau buruk, perbuatan dan kelakuan. Lalu ada etika. Etika itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Persamaan etika dan moral yaitu ada objek, ukuran, dan tujuan. Objeknya untuk manusia, ukurannya untuk baik dan buruk, tujuan untuk membentuk kepribadian manusia itu sendiri. Perbedaan moral dan etika. Moral mengajarkan apa yang benar, sedangkan etika melakukan apa yang benar. Moral mengajarkan bagaimana seharusnya hidup, sedangkan etika berbuat atau bertindak apa yang telah diajarkan dalam pendidikan moral. Moral itu aturan yang wajib ditaati oleh setiap orang, sedangkan etika berorientasi pada situasi dan kondisi. Contoh moral dan etika ada 5. Contohnya antara lain berkata jujur, menghargai orang, menghormati orang tua, membela kebenaran, dan seperti itu. Kita masuk ke part 3. DOS attack atau denial of service attack adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut error fungsinya, tidak dapat melakukan proses. DOS dalam sebuah DOS itu, si penyerang akan mencoba mengubah akses yang digunakan dalam sistem itu, yakni membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak, sehingga pengguna yang terdaftar menjadi tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Teknik ini disebut traffic flooding. Yang kedua, membanjiri jaringan dengan banyak request atau permintaan, sehingga request yang datang dari pengguna tidak terdaftar tidak dapat dilayani oleh layanan tersebut. Teknik ini disebut request flooding. Yang ketiga, ada mengganggu komunikasi antar sebuah host dan kliennya. Ini dapat mengubah informasi, konfigurasi sistem, atau bahkan perusakan fisik pada komponen dan server. Selanjutnya ada defacing. Defacing adalah termasuk dalam satu hacking web atau program aplikasi yang berfokus pada perubahan tampilan web dan juga konfigurasi secara fisik pada web tersebut. Seorang yang melakukan defacing akan melakukan perubahan pada homepage. Kegiatan seperti ini sering dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mengganggu web tersebut, dan tentunya akan merugikan orang yang memiliki webnya.
Salah satu ciri yang bisa kita temukan ketika web sudah terkena defacing adalah ketika tampilannya berubah dengan tampilan sebelumnya. Selanjutnya ada SQL injection. SQL injection adalah sebuah aksi hacking yang dilakukan di aplikasi klien dengan cara memodifikasi perintah SQL yang ada di memori aplikasi klien. SQL merupakan teknik mengeksploitasi web aplikasi yang di dalamnya menggunakan database untuk menyimpan data. Sebab terjadinya SQL injection karena tidak adanya penanganan atau karakter-karakter tanda petik satu dan juga karakter double minus yang menyebabkan suatu aplikasi dapat disisipi dengan perintah SQL. Yang kedua, sehingga hacker dapat menyisipkan perintah SQL dalam suatu parameter suatu form. Hook SQL apakah berbahaya? Sangat berbahaya. Teknik SQL injection ini memungkinkan seorang login ke dalam sistem tanpa harus memiliki akun. Selain itu, SQL juga memungkinkan seorang merubah, menghapus, atau menambahkan data-data yang berada dalam database. Bahkan, yang lebih berbahaya lagi, mematikan database itu sendiri, sehingga tidak bisa memberi layanan kepada web server. Apa saja yang dapat dilakukan untuk SQL injection? Yaitu ada Internet Explorer atau browser, PC yang terhubung internet, dan program atau software seperti Softice. Yang terakhir ada carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor identitas kartu orang lain yang didapat secara ilegal. Menurut riset, Indonesia memiliki banyak sekali kader-kader yang beredar, yaitu Indonesia termasuk memiliki kader terbanyak kedua setelah Ukraina. Sebanyak 20% transaksi melalui internet dari Indonesia adalah hasil carding. Karenanya, banyak situs belanja online yang memblokir IP atau internet protokol alamat komputer internet asal Indonesia. Kalau kita belanja online, formulir pembelian online shop tidak mencantumkan nama negara Indonesia. Artinya konsumen Indonesia tidak diperbolehkan belanja di situs tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.